Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan
bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kami tinggal dalam dekapan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Menyembah-Mu, ku memuji-Mu. Hanya Kau Tuhan kami, hanya Kau Yesus kami. Kau mengenal hatiku, Kau mengenal diriku. Tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Hanya Kau Tuhan kami yang mengenal hatiku. Kau mengenalku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For Thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen.
Shalom, selamat pagi, selamat mengawali hari, dan selamat membuka mata bagi saudara semua yang baru membuka mata dan mengikuti ibadah pada pagi hari sekali, atau juga mengikuti tayangan ulangnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan pagi hari ini, mari seperti biasa sebelum kita melanjutkan aktivitas kita, memulai hari kita mau sama-sama sejenak datang kepada Tuhan. Setelah tadi kita memuji menyembah Tuhan, sekarang kita merenungkan sejenak apa yang Tuhan mau katakan bagi saudara pada hari ini. Terus buka hati untuk firman Tuhan, terus saudara arahkan pandangan pada Tuhan Yesus, karena firman-Nya berkuasa dan firman-Nya itu selalu menasehati kita, firman-Nya itu selalu akan membawa kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Hari ini akan saya ajak kita sama-sama untuk buka dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8 terlebih dahulu. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ya. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Apa yang firman Tuhan katakan di sana? Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Nah, kalau saudara lihat seperti pakaian yang saya gunakan, Jesus the same. Ya, Yesus itu sama. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Apanya yang sama? Apakah Yesus tidak pernah tua? Di sini yang dimaksudkan adalah karakternya itu sama. Kalau dulu dia menolong, maka hari ini dia akan menolong, dan di masa depan dia juga akan tetap menolong. Tapi ingat, dia bukan juru tolong. Dia bukan pribadi yang pokoknya tidak pedulilah pasti nanti ditolong kita. Bukan seperti itu. Dia bukan pribadi yang pasti menolong kita sih, tapi dia bukan pribadi yang bisa dientengkan, ya. Wes gampang, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan tolong. Lalu kita dengan sengaja menjerumuskan diri kita, bukan. Tapi di sini yang ingin ditegaskan adalah karakternya itu sama. Kalau dia dulu mengasihi, maka sampai hari ini dia juga mengasihi, sampai selama-lamanya dia juga mengasihi. Kalau dulu dia mengampuni, maka besok dia juga akan mengampuni, ya. Besok-besoknya lagi dia akan mengampuni, karakternya sama. Dan dengan demikian biar ini menjadi pegangan bagi kita. Apa yang Yesus pernah lakukan, apa yang Yesus pernah katakan di Alkitab, berarti sampai hari ini masih berlaku. Darahnya, kalau dulu dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib dan dia katakan sudah selesai, maka sampai hari ini darahnya itu berkuasa. Ya, ini bukan hanya ajaran nenek moyang atau turun-temurun, atau bukan hanya warisan liturgis saja. Oh, saya ke gereja jadi saya harus melakukan liturgi, bukan. Tapi ini sebuah informasi yang roh kita, tubuh kita, jiwa kita harus terima dan harus olah. Darahnya itu sangat berkuasa. Ya, darahnya itu amat kuasa dan darahnya sudah dicurahkan untuk kita. Sehingga darahnya itu ada dengan kita, dalam kita. Sehingga setiap bangun pagi kita bisa katakan darah Yesus berkuasa. Aku usirkan setiap roh-roh yang bukan dari Tuhan. Karena darah Yesus berkuasa. Dan ini biar menjadi sebuah pengetahuan bahwa kalau karakternya sama, kualitas segala sesuatu tentang Tuhan juga sama. Tidak pernah berubah. Tidak bisa goncang. Tidak bisa diubahkan oleh apapun. Kebaikannya yang jelas juga masih tetap sama. God is good all the time and all the time God is good. Kitov Adonai kile olam chasto. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya kekal untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan dia juga dependable, dapat diandalkan.
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Nah, bisakah kita hanya mengandalkan Yesus saja? Pak, tapi yang lain lebih promising. Yang lain secara kasat mata lebih bisa diandalkan. Oh Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Ketika yang lain itu mulai berdatangan, seolah-olah menjajakan diri kepada saudara, peluang-peluang yang lain, yang kelihatannya menggiurkan, yang kelihatannya ya memang mungkin tidak membuat saudara berdosa, atau membuat saudara keluar dari cinta saudara kepada Tuhan, atau akan menggiring saudara keluar dari ibadah saudara kepada Tuhan. Tapi saudara, kalau kita benar-benar kenal siapa Tuhan kita, maka kita akan tahu bahwa Dia sudah siapkan. Dia sudah persiapkan, walaupun tidak kelihatan. Dan memang sulit untuk dipercaya, ya. Karena bukan dengan melihat kita hidup, tapi kita hidup karena percaya. Maka percaya kita yang kita andalkan. Banyak orang di luar sana akan mengatakan, ngapain kamu percaya gitu-gituan? Gak jelas, gak pasti, gak ada jaminan. Oke, saya berani tantang saudara yang ngomong seperti itu. Di luar Yesus, jaminan apa yang sangat pasti? Jaminan apa yang bisa saudara pegang? Deposito. Lihat nanti kalau inflasi terjadi dan nilai mata uang anjlok semuanya. Apa arti deposito saudara? Bisa Pak dipindahkan ke mata uang lain, lihat aja. Hidup tidak tenang, jadi ini, bingung semua. Tapi kalau Yesus, Dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Dia tidak bisa dijungkir balikkan oleh apapun. Ini bukan berarti sok hidup suci dan meninggalkan semuanya, enggak. Tapi ini berbicara mengenai prinsip. Saudara yang ada di luar sana, kalau engkau sedang mengandalkan Yesus, engkau tidak keliru. Tapi kalau engkau sedang bingung, Yesus atau enggak ya, pastikan pilih Yesus. Because He is the same, yesterday, today, and forevermore. Dia sama dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mungkin mujizat yang Dia lakukan ribuan tahun yang lalu relevan dengan hal-hal di ribuan tahun yang lalu. Tapi tahun-tahun ini, abad yang ini, zaman modern ini, yang Dia bisa dan Dia mau untuk kerjakan bagi kita, untuk kita, yang Dia mau berikan, yang Dia mau nyatakan, itu juga relevan bagi kita. Jangan berpikir Yesus tidak mengerti mengenai inflasi, Yesus tidak mengerti mengenai COVID, tidak mengerti mengenai hot issues, ya. Dia mengerti semuanya. Yesus engkau tidak tahu kan bahwa sekarang kangkung itu mahal. Yesus tahu. Yesus engkau enggak tahu kan kebutuhan anakku sekarang itu kayak gini-gini. Yesus tahu, Yesus yang menciptakan anak Anda. Yesus engkau enggak paham kan kehidupanku. Yang memberikan saudara hidup adalah Yesus, maka Yesus yang paham. Dan kalau saudara dipercayakan hidup, biar pemberi hidup itu yang memelihara hidup saudara. Biar Dia yang memelihara hidup saudara. For God is good all the time, and all the time God is good. Coba kita lihat kembali. Ibrani pasal 13. Tapi kita lihat ayat yang ke-7. Ya, kita akan baca ayat 7, 8, dan 9. Coba kita lihat ayat 7. Apa yang dikatakan di ayat 7? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Kita baca lanjut ayat yang ke-9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan macam itu. Di tengah-tengahnya dikasih Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama
lamanya. Sebenarnya ini berbicara tentang apa sih? Ini membicarakan apa sih? Ayat 8 ini. Sebetulnya kalau saudara belajar dari kitab Ibrani ini, saudara, dijelaskan bahwa yang namanya manusia, jelas manusia itu selalu punya tren untuk membelot. Selalu punya, selalu punya kecenderungan. Ya. Dan manusia itu selalu punya kecenderungan untuk ikut arus. Mana yang lagi tren, ikut. Ini lagi gak ngetren, ikut. Loh, kalau dalam batasan yang wajar, misalnya fashion atau pakaian, atau gaya rambut ya, atau apa ya, ada makanan yang dalam batas wajar ya, saya kasih koridor batas wajar. Oh ya enggak masalah, enjoy life. Firman Tuhan juga bilang segala sesuatu diperbolehkan. Tapi baiklah kita bisa menimbang apakah segala sesuatu itu berguna atau tidak. Lah misalnya ada fashion ya, ada zamannya sekarang menabrak-nabrakkan warna. Boleh enggak? Boleh saja wong fashion it's all about apa ya? Kepercayaan diri. Ya. Kalau saudara percaya diri boleh-boleh saja. Paling saudara dilirik karena dipikir loh, iki ono neon melaku, ada neon berjalan gitu karena warnanya ngejreng sekali. Ya, misalnya yang wanita pakai rok warna pink, atasnya warna electric blue, masih masuk ya. Atasnya warna hijau yang neon, boleh-boleh saja, enggak masalah. Karena itu masih dalam batas wajar. Tetapi ketika tren atau perubahan zaman itu sudah mulai menyentuh kepada hal-hal yang menyesatkan. Nah di sini diberi batasan. Jangan disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Ajaran asing ini belum tentu berasal dari negara lain. Atau pada saat itu ya berasal dari kerajaan lain. Tapi bisa jadi dari dalam lingkungan kita sendiri dan diajarkan bukan berdasarkan kebenaran atau firman. Tapi didasarkan pada pengalaman hidup. Jangan kamu disesatkan kata firman. Karena itu bisa berubah. Sesuai dengan pengalaman manusia yang akan berubah-ubah mengikuti perubahan waktu. Tapi kalau Yesus Kristus, He's the same. Jesus the same. Maka pilihan apa yang bisa kita punya lagi? Yesus. Ajaran bisa menyesatkan. Dalam ayat 9 ini disinggung, berbicara tentang berbagai makanan yang tidak memberi faedah. Makanan diciptakan untuk memberikan gizi. Tapi ada juga makanan yang tidak ada gizinya, tapi cuma nikmat di mulut. Ya. Ada juga. Dan hal-hal yang lain tentunya tidak dijabarkan di sini. Tapi value-nya kita dapatlah nilainya. Bahwa di dunia itu banyak sekali hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Ya. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kita ini tertipu, gelap mata. Entah itu kekuasaan, entah itu yang lain-lain. Dan firman Tuhan ingatkan bahwa itu akan berubah. Dan kalau kita mengikuti yang akan berubah, ya berubah terus. Kemauan kita. Wah, aku pengen begini. Ketika mau pengen mendapatkannya sudah berubah lagi trennya. Akhirnya saudara tidak ikut tren. Nanti akan ada ajaran yang baru-baru, yang tidak sesuai firman. Tapi ini menarik untuk healing. Supaya aku sembuh. Ya, ikut. Tapi ternyata tidak sesuai firman. Nanti akan berubah-berubah. Ya. Ada ajaran yang namanya stoicism. Ya, paham atau pola hidup. Yang mengajarkan bahwa banyak hal yang
out of control dalam hidup kita. Banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yuk belajar untuk menjadi stoik. Belajar untuk bisa legowo. Belajar untuk bisa ya sudah berdamai sajalah. Tapi dasarnya apa? Bukan Tuhan Yesus. Tidak ada Tuhan Yesus yang diunggul-unggulkan. Tidak ada Tuhan Yesus yang dimuliakan. Hati-hati. Oleh karena itu, selalu selektif dalam sosial media. Apa yang saudara baca, apa yang saudara konsumsi, selektif baik-baik. Kalau enggak nanti saudara sakit perut rohani. Karena makanannya salah. Ya, hati-hati. Kalau enggak biasa makan sambal mentah, jangan coba-coba langsung makan sambal mentah. Saya waktu pulang kuliah dari Singapura, lokasinya dekat kan Singapura dari Indonesia, tetapi makanannya agak berbeda. Hal pertama yang saya lakukan setelah setengah tahun di Singapura, pulang ke Indonesia, yang saya cari adalah sambal. Karena di Singapura tidak ada sambal, there is none like you lah gitu ya. Tidak ada yang sepertimu sambal, seperti sambal di Indonesia. Dan ketika saya makan sambal, besoknya langsung sakit perut dan demam. Belum ada COVID dan orang tidak peduli dulu demam ya sudah istirahat. Kenapa? Perutnya tidak kuat. Belum menyesuaikan diri lagi. Ya. Nah jangan sampai kita ini jadi sakit perut rohani. Dan kalau sudah sakit perut, aduh lemes. Gimana sih Tuhan loh? Ya apa sih? Yang makan kita kok yang disalahkan Tuhan. Sosial media, pengaruh-pengaruh dari luar. Karena memang pandemi ini membuat orang jadi paranoid, panik. Cari pegangan kemana-mana seperti bola. Kalau saudara pernah main karambol ya. Itu permainan zaman dulu. Harus dipantulkan sini sana untuk capai tempat garis finishnya. Hati-hati. Jangan sampai hidup kita dibuat karambol oleh iblis. Atau oleh diri kita sendiri secara tidak sadar. Tapi biar kita sadar. Ada satu yang tidak berubah. Dari dulu sekarang sampai selamanya. Ada satu yang tetap sama. Ada satu yang kasihnya itu selalu tetap sama. Dan bahkan ketika kita semakin melihat, semakin kenal. Kasihnya itu semakin jelas, semakin besar. Semakin luar biasa. Karena kita semakin paham. Dulu kalau kita mengenal yang namanya planet-planet di angkasa. Pluto itu digolongkan planet. Tapi setelah akhirnya satelitnya semakin mendekat. Semakin dilihat bahwa loh ini tuh satelit. Gitu ya, ada yang menggolongkan sebagai satelit. Dulu kalau menggambarkan planet-planet yang ada di dekat kita, itu sederhana, Mars itu seperti ini. Tapi setelah lebih dekat, lebih jelas jadi tahu konturnya bagaimana. Demikian pula dengan kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita kenal dengan Tuhan. Itu kita semakin tertarik pada gravitasi ilahinya Tuhan. Sehingga kita semakin yakin, semakin gandol Gusti. Semakin pegangan pada Yesus, semakin percaya, semakin mengasihi Yesus. Ibrani 13 ayat 8, ayat emas untuk pagi hari ini. Yesus Kristus tetap sama, dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua tentang Dia sama. Dia tetap baik untuk kita, untuk saya dan saudara. Mari terus pandang Yesus, pegang Yesus. Namanya besar. Namanya ajaib. Ayo tahun ini sama-sama kita bergandengan tangan percaya. Kita akan melihat El Pele, God of Wonders. Melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kesempatan kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman-Mu ini boleh menjadi pegangan hidup kami. Bahwa dunia boleh berubah-ubah, tapi Engkau tetap sama, Engkau tetap sama. Janji-Mu tidak pernah berubah.
Kami pegang janji Tuhan, kami pegang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat. Kami diberkati dan kami dibungkus dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.